Sabahul khair, wahai para Abu Trainers, bagaimana kabarnya? Mudahan sehat selalu dan senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Abu Trainers di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan, ada laki-laki dan ada perempuan. Ada Adam dan Hawa. Teman-teman sekalian, ketika Nabi Adam di surga dahulu kala, beliau merasa kesepian karena tidak ada teman. Beliau melihat di sekelilingnya bahwa makhluk-makhluk Allah yang lain memiliki pasangan-pasangan. Namun pada saat itu Nabi Adam alaihissalam masih jomblo saja. Akhirnya Allah menciptakan pasangan Nabi Adam atau teman hidup Nabi Adam dari tulang rusuk Nabi Adam sendiri. Oke teman Nabi Trainers, mari kita lihat videonya, kita bahas ini. Namun sebelumnya kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita berpasang-pasangan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita iman dan Islam. Teman-teman Abi Trainers, orang yang sulit menemukan jodohnya ibarat burung yang patah sayapnya. Keinginan untuk mendapatkan pujaan hati tak bisa digapai karena semangatnya patah. Motivasinya hidup meredup hingga yang ada hanyalah ratapan kesedihan sembari mengutuk dunia yang begitu kejam. Kesedihan hati menjelma keluh kesah dan tetes air mata hari-hari yang dijalani seolah tak memberikan kebahagiaan apapun, kecuali rasa kecewa, marah, dan putus asa. Demikianlah ketika hati seorang merana karena jodoh yang mestinya sudah didekap tak kunjung didapat. Lalu, siapakah yang mesti dikutuk? Duniakah? Atau justru diri sendiri yang dipersalahkan? Ketika kegundahan hati menghiasi hari-hari, banyak orang yang kemudian terjebak dengan perilaku-perilaku nista yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Keburukan dilakukan karena tak kuasa menanggung beban. Minuman keras, narkoba, dan zina adalah beberapa contoh perilaku-perilaku yang kerap dilakukan ketika seorang sudah putus asa karena jodoh yang didambakan tak kunjung datang. Lalu bagaimana semestinya kita menyikapi soal jodoh? Atau apa yang harus kita lakukan teman-teman Abi Trainers? Sebagai orang Islam yang berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan hadis, semestinya kita melakukan cara-cara yang positif. Salah satunya adalah sholat tahajud teman-teman. Sholat tahajud yang dibarengi juga dengan ikhtiar dan sedekah. Sholat yang dikerjakan di malam hari ini akan memberikan kedamaian jiwa dan menjauhkan kita dari keburukan. Jodoh yang kita idamkan pun akan semakin didekatkan seiring berjalannya waktu. Intinya, hikmah dari tahajud akan mengantarkan kita pada perilaku-perilaku
perilaku yang jauh dari keburukan. Kalau kita melaksanakan salat tahajud secara istiqomah, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala keburukan. Berapa banyak orang yang terjebak dalam lembah yang tidak baik dan tidak sadar bahwa perilaku itu akan menjauhkan dari jodoh yang baik hati dan rupawan. Semakin keburukan dilakukan, semakin kita dijauhkan dari jodoh idaman. Bukankah kita menginginkan jodoh yang baik hati dan rupawan, teman-teman Abiturainers? Maka teman-teman Abiturainers yang belum dapat jodoh, lakukanlah sholat tahajud dan mohon kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan. Rasulullah SAW bersabda, teman-teman sekalian, pernah mengatakan, sesungguhnya Allah cemburu dan seorang mukmin harus cemburu. Ketersinggungan Allah adalah ketika hambanya melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi Allah itu memang tersinggung kalau apa yang dilarang itu dilakukan oleh hambanya. Semua orang sih gitu kan. Walaupun contohnya seperti pengusaha, mungkin kalau dia atau karyawannya itu tidak mentaati apa perintahnya, ya tersinggung. Itu hadis dari Bukhari dan Muslim ya teman-teman sekalian. Dengan demikian, saat kita sholat tahajud harus ada keyakinan yang kuat bahwa menjauhi keburukan berarti mendekatkan diri dengan kebaikan, dengan jodoh yang hatinya tercahayai oleh nurullah. Keyakinan seperti inilah yang harus selalu diteguhkan agar jodoh datang tak mengecewakan. Jadi di sini kita masih bahas seputar salat tahajud ya teman-teman Abiturainers. Salat tahajud penting dilakukan agar kita terhindar dari keburukan. Kalau kita sudah terjebak dengan perilaku semacam itu, keburukan, maka jangan harap jodoh yang baik akan datang. Jangan impikan lagi pujaan hati yang diliputi kebaikan akan mendekap kita. Ya teman-teman sekalian ya, pada zaman ini kan banyak yang gitu kan, begitu-gituan maksudnya, martilah tanpa melakukan nikah. Nah itu akan menjauhkan kita dari jodoh yang baik. Ya karena seorang penzina ya akan dijodohkan juga dengan penzina pula. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah menyempurnakan tahajud kita dengan salat witir. Salat witir itu ya penutup. Salat witir disebut juga dengan salat yang ganjil. Siapa saja di antara kita yang melaksanakan salat tahajud, sempurnakanlah dengan witir. Jika hal ini kita lakukan secara istiqomah, maka kita akan meregu keberuntungan demi keberuntungan yang tak terkira. Salat witir termasuk salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan, yang selalu mengiringi salat sunnah tarawih dan tahajud. Salat witir dianggap sebagai pamungkas ibadah malam. Tak heran jika salat sunnah ini sangat dianjurkan di waktu akhir malam. Setelah melakukan salat tahajud, jika kita sanggup melakukan, maka kita akan dijauhi oleh sejumlah kekhawatiran dalam mengarungi kehidupan. Rasulullah SAW pernah berpesan ya, barang siapa takut tidak bangun di akhir malam, maka witirlah pada awal malam. Dan barang siapa berkeinginan untuk bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam. Karena sesungguhnya sholat pada akhir malam itu disaksikan. Nah itu katanya Rasulullah yang di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim ya. Sholat witir itu juga dianjurkan dikerjakan di akhir malam setelah melakukan sholat tahajud. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata,
jadikanlah witir akhir salat kalian di waktu malam. Itu katanya hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan bahwa salat witir lebih baik dikerjakan di akhir malam, yakni setelah melaksanakan salat tahajud. Tapi bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan salat tahajud, maka lebih baik dikerjakan setelah salat tarawih atau salat sunnah malam lainnya. Pada dasarnya, waktu witir dimulai sejak usai salat isya hingga fajar. Jumlah rakaat dan salat witir itu ganjil dan minimal 1 rakaat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW yang saat itu berada di atas mimbar, bagaimana cara mengerjakan salat malam? Beliau menjawab, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, hendaklah ia salat 1 rakaat sebagai witir penutup bagi salat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks jodoh, witir akan membuat batin kita tidak lagi dicekam oleh rasa khawatir karena Allah akan mengirimkan pujaan hati kepada kita. Insya Allah ya teman-teman Abi Trainers. Mungkin hanya soal waktu. Mungkin pula Allah akan memberikan kejutan kepada kita sehingga yang semula pahit terasa manis dan indah. Tak ada yang lebih paham dari kehendak Allah kecuali Dia sendiri, bukan yang melaksanakan. Teman-teman Abi Trainers, jadinya kita dituntut ini untuk sholat tahajud dan sholat witir. Kalau bagi teman-teman yang punya hajat atau mungkin ya seperti jodoh lah gitu kan, ya mari kita istiqomah. Konteks kita masih dalam sholat tahajud ya, dan mencari jodoh. Oke teman-teman sekalian, Abi Trainers, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas segala kehilapan saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.